ngebahas kita udah sini gula ya. Kemarin juga ada, saya juga ada, saya syuting bareng. Kita mau ngebahas kerja atau mencari uang, padahal kita masih sekolah. Oh, Jadi, bagaimana bagi waktu mungkin? Sekolah sambil cari uang, apakah mengganggu belajar, apakah bermanfaat, apakah malah mengganggu sekolah. Sekolah ya, menurut sini gula dulu deh. karena dia jelas dia. Kamu waktu JKT48 aku masih SMP. Masih SMP. Buset. Masih muda amat itu. Itu mempekerjakan anak di bawah umur. Itu kena pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu tentang perlindungan anak. Ntar orang cari bener nggak tuh? Iya bener. Anak hukum. Oh, anak hukum. Oke. Jangan ngomong gitu, ngomongin iya. Oke, kalau menurut aku selama kitanya bisa nge-manage dengan baik, kenapa enggak gitu kan? Karena gini loh, nggak selamanya orang yang pintar di sekolah, nggak selamanya orang yang berprestasi di sekolah ranking 1 terus itu bakal jadi orang yang hebat gitu. Ibaratnya gini loh, banyak orang yang lulus dengan IP 4 tapi malah dia nggak jadi apa-apa karena ya itu dia kurang relasi, kurang hubungan, kurang aktivitas di luar karena fokus sama belajar. Ya kan banyak kayak gitu. Makanya kenapa aku juga memutuskan untuk kerja dan kuliah. Karena dua-duanya ini selama aku bisa manage dengan baik, menurut aku itu seru, have fun. Oke, SMP kelas masuk kelas 3. Masuk kelas 3. Orang tua gimana waktu itu? Orang tua aku nge-support aku di mana yang penting aku enjoy sama apa yang aku lakuin. Jadi intinya tuh selama kita enjoy meskipun berat ya, kayak aku kan sekolah tuh pagi jam 6, jam 6.55 tuh udah harus sekolah. Sementara kadang selesai latihan tuh bisa jam 12, jam 11. Itu dia. Dan rumah aku jauh banget kayak tiap hari keluar kota. Tangerang, Jakarta Pusat kan? Iya, Jakarta lah, lupa Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu IX kan? Iya, FX ya. Kalau menurut Rio? Ya sih tergantung bagaimana cara kita membagi waktu sih. Cuma sebenarnya seperti ini. Mau sepintar-pintarnya apapun bagi waktu, cuma terkadang pasti terganggu. Pasti terganggu. Kayak misalnya pulang capek, besok ada ujian, nggak konsentrasi. Jadi mungkin dibalikin bikin sleep lagi. Iya. Aku sering banget tau. Waktu itu aku pernah ya. Jadi aku tuh lagi UAS, dimana aku tuh harus pergi ke Jepang. Dan ke Jepang nggak cuma 1 hari, 2 hari, 2 minggu pak. Berarti ninggalin UAS? UAS. Jadi karena UAS dan aku udah mau bagi rapot, kan jadi timingnya tuh mepet banget. Jadi pas pulang, aku sehari tuh langsung susulan 7 pelajaran. Belum lagi susulannya 7 pelajaran pak, IPA pak, masalahnya pak. Penat. Jadi kayak sempet ya pusing, tapi jadi seru sih, soalnya jadi kayak ada tantangan dalam hidup. Oke, kita tanya dulu sama teman-teman semua yang nonton. Menurut kalian gimana? Kuliah sambil kerja atau sekolah sambil kerja menurut kalian itu seperti apa? Apakah bermanfaat? Apakah kurang bermanfaat? Apakah sebaiknya lebih fokus belajar aja, jangan cari duit atau bagaimana? Gitu Tulis kan? di kolom. Karena gue yakin pasti ada perbedaan pendapat. Contohnya seperti ini. Ada orang-orang yang oke, kita boleh cari kerja pada saat sekolah, tapi bukan lebih baik pada saat sekolah kita fokus belajar, jadi kita punya modal yang lebih untuk kerja di depannya kayak gitu kan. Kalau gue memang pada saat SMA kan ditinggal sama orang tua ke Papua kan, gue tinggal di Jakarta sendiri, jadi gue memang harus cari duit sendiri pada saat itu. Bukan sebuah pilihan buat gue untuk cari duit, jadi memang gue terpaksa untuk kerja dan mencari uang gitu. Jadi pada saat itu gue merasa bahwa gue lebih banyak dibentuk pada saat gue mencari duit sendiri. Iya benar. Secara karakter, yes. Jadi kita lebih ngerti kalau hidup itu tuh nggak segampang itu, nggak sekedar cuma belajar minta orang tua, tapi kita kayak lebih menghargai uang tuh kayak gimana. Exactly. Itu yang tepat nih. Kalau dulu tuh karena duit kan dari orang tua aja, kita nggak tahu prosesnya orang tua dapat duit seperti apa, jadi kita kalau mau beli barang udah beli aja, berdoa. Dan kadang kalau udah sampai barangnya kita nggak ngejaga karena bukan kita yang membayar gitu. Dan kalau udah punya duit sendiri, kemudian beli suatu benda gitu, itu mikirnya bisa berulang kali kayak ini penting nggak ya, ini perlu banget nggak ya, kalau nggak. Makanya di Instagram kita juga kan di Instagram gua ada fitur ada free promote karena memang gue pengen membantu teman-teman yang berusaha di bidang online shop seperti itu, karena gue tahu mereka sedang berusaha, jadi kita bantu support kayak gitu. Jadi menurut kita sama semua ya, memang bermanfaat. Tapi lo tuh SMA gimana? Dulu waktu gue SMA sebenarnya gue nggak terlalu sibuk cari duit karena gue organisasi, jadi gue OSIS. Tapi OSIS itu gue di kelas 2 itu kayak
gue bikin pensi, konser dan lain-lain. Jadi lebih ke sosial. Gitu. Belum berpikir tentang cari duit dulu sih. Jadi pastinya orang tua banyak yang berpikir berbeda-beda ya. Ada yang pengen anaknya mencari duit, ada yang pengen anaknya udahlah nggak usah, gue udah cari duit ngapain lu? Benar. Lu mesti cari duit juga meskipun selama orang tuanya masih mampu. Iya, kadang-kadang ada juga yang berpikiran seperti itu. Orang tua kalian seperti apa? Orang tua kalian apakah orang tua yang mendorong kalian untuk bekerja? Apakah orang tua yang udahlah kamu fokus ke belajar aja? Tulis di komen bawah ya. Kalau menurut gua menurut gua seorang anak haruslah istilahnya nyicip. Nyicip aja gitu. Tahu lah susahnya. Contohnya yang paling gampang adalah jual makanan lah gitu. Atau zaman sekarang jual pulsa elektrik. Iya kayak tapi gitu. Tapi kalau zaman aku bukan zaman sih, emang sekolah zaman sekarang kayak aku SMA itu pas kelas 2 ada program dari sekolah yang namanya live in. Dimana kita tinggal di satu desa yang kecil banget. Jadi desa aku tuh waktu di Dieng, bahkan di atasnya lagi itu dari Semarang aja naik bus nih ya, naik bus tuh 3 jam dari Semarangnya. Habis itu ke salah satu kayak Dieng, dari Dieng itu aku naik losbak kebuka karena nggak bisa pakai mobil. Itu ke sana 4 jam untuk ke desa itu. Itu sekolah tuh SMA? Dari sekolah. Dan di situ ngapain tuh di Dieng tuh? Di sana itu aku dikasih orang tua, dikasih orang tua angkat. Jadi satu rumah 2 anak. Di sana aku harus gimana caranya ngebantu dia. Dan aku nggak boleh yang namanya bawa makanan, bawa uang banyak, tas diperiksa digeledah, HP aja nggak boleh. Dan aku harus ke ladang jam 4 pagi untuk ngambil kol, untuk ngambil carrot, wortel. Dan itu dihargain 1 kilo cuma 100 rupiah. Jadi kayak hidup itu ternyata. Berarti kamu lebih memaknai hidup sekarang ya. Salut sama sekolahnya sih. Dia punya program yang seperti itu. Itu berani loh. Nggak semua orang tua setuju loh anaknya kasih pas tahu ke juga desa gitu. Mamaku kaget gitu loh, kan kirain desa yang bagian bawah, ternyata naik losbak itu kan serem ternyata. Tapi orang tua ikut nggak? Enggak, dan orang tua cuma dikasih tahu ada program ini, bukan dikasih surat mungkin. Dikasih surat gitu. Dan ya sempat marah pertamanya, kenapa kamu ikut gini-gini, kan serem. Karena aku itu wajib. Dan itu aku harus naik gunung untuk ke ladang, itu naik gunung jam 4 pagi itu sekitar 1 jam bolak-balik, dan itu panas banget, dingin lagi. Panas tapi dingin. Jadi kalau ngomong tuh keluar asap, tapi mataharinya tuh terik banget gitu. Kalau Hina gimana Hina mencari duit, Hina udah jadi artis Snapchat ya. Bahkan ada yang minta Yuna di videoin dong, Mang. Video buat kita semua. Hina mau cari duit. Iya. Hina cari duit, view-nya banyak ini di YouTube ya. Alright, mungkin secara kesimpulan mungkin kayak lu waktu SMA kan tidak cari duit tapi berorganisasi kan gitu. Mungkin secara kesimpulan bukan soal mencari duit pada saat sekolah, tapi lebih ke menggunakan waktu luang ke arah yang lebih positif. Lebih mengasah skill yang kita miliki. Mengasah skill, betul. Jadi apakah berorganisasi, ikutan OSIS, ikutan mading. Masih ada mading nggak sih? Enggak, udah nggak ada. Udah nggak ada. Pokoknya udah mau publish. Atau apalah, yang jelas memanfaatkan waktu luang kalian dengan hal-hal yang positif. Dengan hal yang positif dan bisa mengajari kalian tentang kehidupan yang lebih luas lagi luasannya. Apakah bekerja, apakah berorganisasi, apakah mencoba menjadi Instagramers, menjadi YouTubers, terserah kalian. Yang penting channelnya positif dan memberikan manfaat buat banyak orang. Alright, terima kasih. Jangan lupa untuk tulis komen di bawah tentang pendapat kalian tadi kita tanyakan ya. Terima kasih nonton, terima kasih untuk Cindy Gula. Thank you for being you. XOXO. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozelday.